Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramdhani dengan nomor NIM 218030 kelas A1. Di sini saya akan membahas tentang checklist analisa kelayakan usaha produk atau jasa. Produk atau jasa yang saya analisa di sini yaitu percetakan atau digital printing, di mana usaha ini diproduksi dengan mesin digital printing seperti diantaranya yaitu kartu undangan, lalu spanduk, brosur, dan juga sejumlah alat pendukung promosi lainnya. Di sini ada beberapa nilai yaitu yang pertama ada potensi rendah dengan nilai -1, yang kedua ada potensi sedang dengan nilai 0, yang ketiga ada potensi tinggi dengan nilai 1. Lalu yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, yang kedua permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Kembali ke poin 1, terdiri menjadi mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya mendapatkan nilai 1. Menyelesaikan masalah, saya mendapatkan nilai 0. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, saya mendapatkan nilai 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar, saya mendapatkan nilai 0. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, saya mendapatkan nilai 0. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah termasuk, saya mendapatkan nilai 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, saya mendapatkan nilai -1. Lalu untuk poin yang kedua, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, saya mendapatkan nilai 0. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, saya mendapatkan nilai 0. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan untuk dijual, saya mendapatkan nilai 0. Dari total hasil nilai saya yaitu 2, lalu dibagi menjadi 2 yaitu 1. Total keseluruhan nilai saya. 2. Kelayakan target industri. Di sini terdiri menjadi 2. Yang pertama ada daya tarik industri, lalu yang kedua daya tarik target pasar dan konsumen. Di sini kita poin ke yang pertama yaitu jumlah kompetitor. Saya mendapatkan potensi nilai -1. Lalu tahap siklus hidup industri, saya mendapatkan nilai 0. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, saya mendapatkan nilai 0. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, saya mendapatkan nilai 1. Margin operasi industri, saya mendapatkan nilai 0. Lalu poin yang kedua, daya tarik target pasar dan konsumen. Terdiri dari identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, saya mendapatkan nilai 0. Kemampuan untuk menciptakan penghalang atau masuk bagi pesaing potensial, saya mendapatkan nilai 0. Daya beli pelanggan, saya mendapatkan nilai 0. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, saya mendapatkan nilai 0. Potensi pertumbuhan target pasar, saya mendapatkan nilai 1. Dari total hasil nilai saya mendapatkan nilai 1 lalu dibagi menjadi 2, yaitu total keseluruhan nilai saya yaitu 0,5. 3. Analisa kelayakan organisasi. Di sini analisa kelayakan organisasi terdiri menjadi 2. Yang pertama, poin pertama kita kecakapan atau prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, saya mendapatkan nilai 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, saya mendapatkan nilai 0. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, saya mendapatkan nilai 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, saya mendapatkan nilai 0. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, saya mendapatkan nilai 1. Lalu untuk poin yang kedua, kecukupan sumber daya karyawan dengan kompetensi spesifik,
saya mendapatkan nilai 0. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, saya mendapatkan nilai -1. Dari total hasil keseluruhan nilai saya yaitu 2 lalu bagi 2 sama dengan 1. Nilai X keseluruhan saya yaitu 1. 4. Kelayakan finansial. Di sini kelayakan finansial terdiri menjadi 3. Yang poin pertama yaitu total modal awal yang dibutuhkan, kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang 3, daya tarik finansial keseluruhan. Balik ke poin 1, total modal awal yang dibutuhkan terdiri menjadi modal ekuitas atau equity capital, lalu modal utang atau debit capital, lalu yang 3, modal khusus atau specialty capital. Untuk modal ekuitas saya mendapatkan nilai -1, untuk modal utang saya mendapatkan nilai 0, untuk modal khusus saya mendapatkan nilai 1. Lalu poin yang kedua, kinerja keuangan bisnis sejenis terdiri menjadi karakteristik ekonomi industri, saya mendapatkan nilai 0. Probabilitas dan risiko saat ini saya mendapatkan nilai 0. Nilai perusahaan saya mendapatkan nilai 0. Lalu untuk poin yang ketiga, daya tarik finansial keseluruhan terdiri dari hasil keuangan historis, saya mendapatkan nilai 0. Proyeksi pendapatan saya mendapatkan nilai 0. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan saya mendapatkan nilai 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan saya mendapatkan nilai 0. Sebagai tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, saya mendapatkan nilai 0. Dari total keseluruhan nilai saya yaitu 1, lalu 1 dibagi menjadi 3 sama dengan 0,333. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian -1 -0 sama dengan tidak layak. Lebih besar 0 sampai 2 layak, lebih besar 2 sama dengan sangat layak. Terus lalu ada saran untuk meningkatkan potensi. Yang di back pertama, kekuatan ide bisnis yang saya punya itu nilainya 1, sama dengan layak. Saran untuk meningkatkan potensi untuk segera diwujudkan desain produknya. Lalu back yang kedua, isu terkait industri atau pasar, untuk nilai saya itu 0,5, sama dengan layak. Saran untuk meningkatkan potensi untuk segera dipasarkan lebih luas. Lalu back ketiga, kelayakan organisasi, nilai saya yaitu 1, sama dengan layak. Saran untuk meningkatkan potensi, identifikasi desain organisasinya. Lalu yang back yang keempat, isu finansial, untuk nilai saya yaitu 0,333 sama dengan layak. Saran untuk meningkatkan potensinya yaitu diidentifikasi desain pembiayaannya. Lalu ada penilaian keseluruhan. Untuk nilai keseluruhan nilai X saya sama dengan 0,7 potensi. Ya, itu layak untuk nilainya. Lalu untuk saran untuk meningkatkan potensi untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Ringkasan, ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Demikian hasil dari presentasi checklist analisa kelayakan usaha saya. Kelayakan usaha saya yaitu digital printing. Saya ucapkan terima kasih.